Di balik pintu yang lama tertutup, ada kesepian yang tak pernah redup. Ketika niat meminjam berubah menjadi teman, disitulah sebuah takdir baru dipertemukan. Ini adalah kisah tentang kunjungan yang tak terduga. Kisah ini berawal ketika aku berkunjung ke rumah Pak D. Arif dan Bude Ratih untuk meminjam uang. Sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan dulu, namaku Ilham, nama samaran. Aku sekarang lagi kuliah di Semarang. Di sana aku ngekos dengan temanku, dan aku ini asli Malang. Pak D. Arif ini adalah adik kandung ibuku. Dia menikah dengan Bude Ratih yang sudah punya anak satu. Dulu Pak D. Arif pernah menikah, tapi kandas di tengah jalan. Pak D. Arif ini dari dulu temperamen, sehingga pernikahan pertamanya gagal karena istri pertama tidak kuat dengan kelakuan suaminya yang kasar. Dan di awal pernikahan Pak D. Arif dan Bude Ratih pun sudah diwarnai pertengkaran hebat, cuma gara-gara sepele. Aku sering dengar dari ibuku kalau Bude Ratih seringkali curhat kepada ibuku. Singkat cerita, aku dan temanku waktu itu lagi kehabisan uang untuk membayar kontrakan. Dan aku ingat kalau Pak D. Arif dan Bude Ratih tinggalnya di Semarang, tidak begitu jauh dari tempat kontrakanku. Rencananya aku mau pinjam uang ke Pak D. Arif. Aku pun segera mencari kontak Pak D. Arif yang dulu sudah pernah kusimpan. Tapi ternyata aku cari kontak Pak D. Arif sudah tidak ada. Lalu aku menghubungi ibuku untuk minta kontak Pak D. Arif. Tapi ibuku juga tidak punya. Ibuku malah punya kontaknya Bude Ratih. Lalu aku menghubungi Bude Ratih, tapi tidak ada jawaban. Setelah 1 jam, Bude Ratih kembali menghubungiku melalui call WhatsApp. "Ini siapa?" tanya Bude Ratih padaku. "Aku Ilham, Bude, anaknya Bu Dewi, kakaknya Pak D. Arif," jawabku di seberang telepon WA. "Oh, Ilham. Ada perlu apa, Ham, ngehubungin Bude?" Lanjutnya bertanya keperluanku. Aku langsung aja ngomong sama Bude Ratih. Tapi suara Bude sedikit serak. Sepertinya Bude Ratih habis nangis. Tapi aku tak menanyakan soal itu. "Begini, Bude. Sebenarnya aku mau pinjam duit ke Pak D. Arif untuk bayar kontrakan. Tapi aku gak punya nomornya. Jadi aku hubungin Bude. Soalnya uang yang dikirim ibu sudah habis, Bude. Kemarin lagi terkena masalah," jelasku. Lalu Bude Ratih menjawab, "Oh begitu. Kamu langsung ke rumah saja ya, Ham?" "Iya, Bude. Nanti sore aku ke rumah Bude," sahutku mengiyakan. Sekitar jam 16.00 WIB, aku berangkat ke rumah Pak D. Arif dengan menaiki motor bututku. Pelan-pelan aku naik motornya dan setengah jam kemudian aku nyampe ke rumah Pak D. Arif. Tapi aku lihat dari gerbang rumah Pak D. Arif tampak sepi. Mobil yang sering dipakai Pak D. Arif juga tidak ada. Berarti mereka pergi dong, gumamku dalam hati. Tapi aku tetap mencoba masuk dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. "Permisi Pak D, Pak D, Pak D. Arif." Panggilku dengan keras, tapi belum juga ada jawaban. Aku pun terus mengetuk pintunya sambil manggil Pak D. Arif dan Bude Ratih. 5 menit kemudian pintu terbuka. Ternyata Bude Ratih ada di dalam. Aku melihat dari mata Bude Ratih kayaknya lagi habis nangis. Matanya merah dan pipinya juga merah seperti bekas tamparan. "Oh kamu, Ham,
Maaf tadi Bude nggak denger. Soalnya Bude tadi lagi dihamar. Jawab Bude Ratih. Iya Bude, aku teriak-teriak dari tadi gak ada jawabannya. Kirain Pak Ade Arif dan Bude Ratih keluar, soalnya mobil Pak Ade Arif gak ada. Ujarku. Iya Ham, Pak Ade Arif memang lagi keluar. Belum lama, baru 1 jaman. Jawabnya lagi. Aku pun dipersilakan masuk oleh Bude Ratih. Ayo masuk Ham, maaf rumah Bude berantakan. Saya dan Pak Ade Arif baru saja bertengkar. Ucap Bude Ratih. Loh, emang ada masalah apa deh? Kok tidak kelihatan? Lanjutku lagi. Biasa Ham, Pak Ade Arif memang suka begitu selama kita menikah. Devan lagi di rumah neneknya. Sudah 1 minggu di sana. Terang Bude Ratih kepadaku. Aku jadi kepo setelah Bude Ratih bicara tentang rumah tangganya. Tapi sopan gak ya kalau aku nanya-nanya soal itu? Gumamku. Aku pun terpaksa tanya tentang hal itu. Pak Ade Arif emangnya pergi kemana Bude? Apa dia nggak pamit sama Bude Ratih? Tanyaku memberanikan diri. Gak tahulah Ham, dia sering seperti itu. Pergi tanpa pamitan, pulang-pulang sudah acak-acakan gak jelas dan bau minuman. Dan aku sudah terbiasa melihatnya seperti itu, terang Bude Ratih. Bude Ratih nggak marah sama sekali lihat Pak Ade Arif seperti itu. Tanyaku balik. Gimana mau marah Ham? Yang ada malah bertengkar dan aku malah yang dimarahinya. Aku cuma pasrah saja. Terangnya lagi. Bener-bener ya Pak Ade Arif itu ya Bude. Dari dulu tetap saja seperti itu. Gak ada perubahannya. Makanya istri pertama minta cerai. Mungkin sudah tidak kuat dengan kelakuannya. Kataku. Aku dan Bude Ratih pun curhat di ruang tengah. Duh Ham, sampai lupa gak bikinin minuman, kata Bude Ratih. Gak usah repot-repot Bude, ujarku. Lalu Bude Ratih pergi ke dapur untuk bikinin aku minuman, sedangkan aku masih duduk di kursi sambil lihat rumahnya yang mewah itu. Kunyalakan 1 batang rokok merek Jarum Super agar aku lebih rileks lagi. 5 menit kemudian Bude Ratih datang dengan membawa minuman untukku dan 1 toples kecil cemilan. Wah, Bude ini repot-repot saja. Aku jadi betah ini nanti. Kamu nginep aja di sini malam ini, temenin Bude. Bude takut di rumah sendirian, ucap Bude Ratih. Ya, Pak Ade Arif nanti juga pulang toh deh. Besok aku ada kuliah pagi soalnya. Pokoknya temani Bude malam ini, ucap Bude Ratih agak memaksa. Ya sudah, kalau Bude memaksa, jawabku. Biar ada temen curhat Ham. Bude kesepian sebenarnya. Setiap malam Mas Arif keluar, ucapnya lagi. Bude Ratih juga ternyata sudah masakin buat aku makan. Sebenarnya aku gak enak repotin Bude. Tapi mau gimana lagi? Kasian juga kalau Bude sendirian di rumah. Kemudian aku duduk di ruang tamu sambil main game Mobile Legends sebentar. Sedangkan Bude Ratih masih dihamar. Selang beberapa menit kemudian, Bude keluar. Dan aku dibuat terpanah sama penampilan Bude Ratih. Malam itu, Bude Ratih memakai baju turu yang sangat hawa enak dipandang, sehingga netraku tak lepas memandanginya. Bude Ratih memang cuantik, di umurnya yang masih 38 tahun. Dalam pikiranku, kenapa Pak Ade Arif menyanyiakan istri secuantik Bude Ratih? Lalu aku dan Bude Ratih ngobrol-ngobrol lagi sambil minum kopi. Kita curhat. Lama kita ngobrol. Tiba-tiba Bude Ratih bertanya, "Udah punya pacar belum kamu Haam?" "Belum Bude, lagi gak pengen pacaran. Masih mau fokus sama kuliah dulu. Dulu sih sempat pacaran, tapi ditinggal mendua akunya," jawabku. "Kasihan sekali kamu Haam.
Belum pernah ngerasain yang hoenak-hoenak dong. Bude Rati malah ngeledekin aku. Bude malah ngeledekin. Nanti kalau sudah lulus kuliah, Bude tak rentengin. Bercandaku juga. Oh ya deh, Pak De Arif biasanya pulang jam berapa? Tanyaku. Gak tahulah Ham, Bude malas mikir. Kadang juga gak pulang. Mungkin lagi asyik sama wanita-wanita LC di luar sana. Makanya dia gak betah di rumah. Ucap Bude Rati yang kelihatannya Bude Rati sudah tidak peduli lagi dengan Pak De Arif. Lah, terus kalau Bude menginginkan sesuatu, gimana kalau Pak De Arif jarang di rumah? Aku sedikit berbicara ke arah itu. Ya, gak gimana-gimana lagi lah Ham. Kamu ini kok nanya hal begituan? Jawabnya. Ya kan Ilham juga kasihan sama Bude Rati kalau setiap hari ditinggal pergi. Ucapku terus bercandain Bude. Memangnya kamu mau ngasih Ham? Ngomongin itu terus, sahutnya. Ya kalau Bude mau tak kasih. Aku pengen nonton TV Bude. Film Dracin bagus-bagus kalau jam segini, ucapku. Lalu kita beranjak ke depan TV untuk menyetel YouTube nonton Dracin. Kala itu aku di bawah, sedangkan Bude duduk di atas kursi. Saat lagi asik nonton, tiba-tiba Bude Rati pindah duduk di dekatku. Bude juga suka film Dracin? Tanyaku. Gak begitu sih Ham. Kalau yang CEO-nya nyamar jadi miskin sih sering lihat cuplikannya di TikTok, jawabnya. Wah, sama Bude. Aku juga seringnya gara-gara lihat di TikTok, terus keterusan. Jadi sekarang aku lihatnya di YouTube Bude. Yang seru tuh yang judulnya Istriku 3, Takdirku Gila Bude. Mantep Pol. Langsung bertiga itu Bude. Oh alah, Bude belum nonton Ham. Kamu suka ya yang sekaligus 3 gitu? Ujar Bude Rati. Suka banget Bude, seru. Ilham sering bayangin kalau punya istri 3. Tapi kalau dapatnya secuantik Bude Rati, sih cukup 1 aja kalau aku. Sahutku bercandain Bude Rati. Kalau Bude ngantuk, Bude tidur dulu saja. Aku gak apa-apa nonton sendirian. Lanjutku. Bisa aja kamu Ham. Tapi Bude yakin kamu setia. Gak kayak Pak Demu jelalatan. Udah, gak apa-apa. Bude temenin nonton Dracinnya. Setel dong yang judulnya Istriku 3, Takdirku Gila. Bude penasaran, sahut Bude Rati. Film Dracinnya sangat bagus, sampai Bude Rati terbawa alur ceritanya. Tapi, entah apa yang terlintas dalam pikiranku saat itu. Tiba-tiba, terjadi sesuatu antara aku dan Bude Rati. Sambutan demi sambutan pun tercipta kala itu. Bude Rati pun tak menolaknya. Aku juga gak tahu kenapa Bude Rati mau melakukan hal itu. Beliau dengan antusiasnya menerima sambutan baikku. Di tengah-tengah Dracin yang sedang tayang di layar TV, berbagi kebaikan pun kami lanjutkan. Diawali dengan kerja kreatif talenta Jawi Jemawi pada gerbang rumbai Indominya. Hingga sekejap kemudian, jajaran serta kabinet negara sudah bergeser tak berada di posisinya. Tanpa babi bu, langsung ku starter jukung otomatisku yang sudah siaga. Dalam kecepatan lambat, sehingga menimbulkan nyanyian lagu dangdut yang menggema. Bosan dengan satu variasi pekerjaan,
Bude mulai request untuk mencoba variasi kedua dan bersiap menaiki singgasana. Dengan kreativitas tanpa batas, Bude mengambil alih kemudi jukung otomatis dan langsung menggebernya dengan gaspol kecepatan tinggi. Baru di variasi kebaikan kedua, aku bahkan lupa berapa kali banjir bandang datang melanda. Yang ada di pikiranku hanya tentang perhatian-perhatian baik itu. Namun, sebelum ada niatan berlanjut ke variasi ketiga, rupanya mesin jukung otomatis sudah siap untuk mendarat pada tujuan utama. Hingga tak lama kemudian, tibalah kami pada tujuan utama negara secara bersama-sama, berlabuh pada dermaga Nirawana Dunia Ambarawa. Sejenak kami mengistirahatkan laju angin. Di situ Bude Ratih nawarin minum air dingin untuk mendinginkan mesin utama. Dan tanpa aba-aba, Bude Ratih mulai menstarter jukung otomatis agar siap siaga dengan tujuan negara berikutnya. Belum sempat aku berkata-kata, variasi ketiga sudah digaspol saja, sehingga membuatku sesenangan tiada tara. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Kegiatan perjukungan otomatis pun mulai mereda. Sungguh tak kusangka, Bude Ratih orangnya begitu sat-set wush-wush dalam hal kreativitas kerjasama. Sejujurnya, aku merasa bersalah malam itu. Seharusnya hal itu tidak aku lakukan. Dan aku pun minta maaf dengan Bude Ratih. Tapi Bude Ratih malah bilang, "Tidak apa-apa, Ham. Bude juga suka." Aku pun berpikir bahwa Bude sudah terlalu lama tidak merasakan hal itu dengan Pak D. Arif. Mungkin dia ingin juga membalas perbuatan Pak D. Arif di luar sana yang hobinya berpetualang mencari para LC. Setelah itu aku bergegas ke kamar dan tidur. Aku takut kalau lama-lama ngobrolin kerjasama dengan Bude Ratih, nanti malah terjadi yang lebih lagi. Paginya aku langsung pamit pulang. Rasa penyesalan dan takut masih bersarang. Kejadian tadi malam sampai membuatku lupa akan tujuan utama aku mendatangi Bude Ratih, yaitu untuk meminjam uang. Untung saja pagi itu Bude langsung mengingatkanku tentang itu dan meminjamkan uangnya untukku. Bude, Ilham pulang dulu ya. Terima kasih atas pinjamannya. Dan aku harap Bude Ratih melupakan kejadian semalam. Aku pun langsung meninggalkan rumah Bude Ratih. Dan ternyata Pak D. Arif pagi itu belum juga pulang. Entah kemana perginya. Biarkan saja. Paling masih sama Elsie. Yang penting aku udah dapat pinjaman dari Bude Ratih. Batinku. Begitulah kisah pengalamanku dengan Bude Ratih, yaitu istri dari Pak Deku yang baik hati mau meminjamkan uang kepadaku. Bagaimana menurut kalian? Apakah nanti kalau aku sudah ada uang buat bayar pinjaman ke Bude Ratih, aku boleh mengulanginya lagi? Atau sudah cukup sekali itu saja ya? Tolong BI-kan komentar kalian ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keharmonisan rumah tangga adalah benteng utama yang harus dijaga dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau pengabaian. Dampak pengabaian. Sikap Pak D. Arif menjadi cermin nyata bahwa menelantarkan pasangan dan membiarkan hati istri kosong hanya akan membuka celah bagi masuknya orang ketiga, bahkan dari lingkaran terdekat sekalipun. Rapuhnya kesepian. Rasa sepi yang mendalam bisa membuat seseorang kehilangan logika.
Bude Ratih mengajarkan kita bahwa setiap manusia membutuhkan sandaran emosional, dan jika tidak didapat dari pasangan sah, ia bisa mencarinya di tempat yang salah. Pentingnya batasan. Niat awal Ilham untuk meminjam uang mengingatkan kita agar selalu waspada menjaga batasan norma dengan kerabat. Situasi darurat dan kesempatan dalam kesempitan seringkali menjadi ujian iman yang paling berat. Semoga kita semua dijauhkan dari keretakan rumah tangga dan senantiasa mampu menjaga kehormatan diri serta keluarga dari godaan sesaat yang membawa penyesalan. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48 Hashilit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.